Pemandangan yang paling tidak bisa saya lupakan ketika saya masih di Amerika, di New York. Kami punya apartemen, tapi saya lebih suka nginap di Zending House di asrama pastorannya. Kebetulan ketua asramanya itu rekan saya, Pak dulu masih Romo Alex Sujaya. Romo, Pak Nasar kalau mau diskusi, jadi saya menikmati diskusi sampai kadang-kadang sampai subuh. Ya, calon-calon paus di situ itu sekolah tuh S3 S2. Jadi diskusi tentang teologi sendirian, saya orang Islam. Nah, satu pemandangan yang sangat unik menjelang tahun baru juga, tahun 1995 pada waktu itu. Rektornya libur ke Jerman. Romo Alex, Pak Nasar mau nggak tidur di rumahnya rektor kami? Wah jangan. Nah, terus ya udahlah boleh deh. Jadi saya naik di lantai 8 tidur. Nah, tiba-tiba tengah malam ada telepon. Teman-teman kami dari Kanada liburan di New York. Ya. Pak Nasar boleh nggak kami mau numpang kencing? Kan di sana kan nggak ada tempat parkir kalau malam tahun baru. Pulau kecil Manhattan itu nggak ada tempat parkir lah, penuh kendaraan. Nah di situ kan ada halamannya luas di asrama itu. Boleh. Ternyata bukan satu orang, 2 van yang naik, kira-kira ada 20-an orang. Naik ke lantai 8, Bapak Ibu sekalian, tempatnya saya tidur, dipinjamin direkturnya Zending House itu. Apa yang terjadi? Karpet merah yang sudah bagus, bersih, kan musim dingin kan, penuh dengan kakinya masih bersalju itu ya, kotor karpet merah ini. Astagfirullah, ini rumah orang saya numpang, kenapa pada datang ke sini? Udah pada mau kencing katanya. Sudah itu bukan saja numpang kencing, tapi salat di tempat, di hall besar, mungkin hampir sama dengan luasnya ini. Jantung saya seperti mau copot. Saya tamu, kok nerima tamu juga. Nah ini kan bersih, tiba-tiba kotor karpetnya. Salat lagi, maghrib, jamak isya. Sementara salat, ternyata karpet itu mau dipakai, Bapak Ibu sekalian. Ada pakai seragam itu, nyanyi-nyanyi ya untuk merayakan tahun baru. Alangkah kagetnya, mau masuk tempat yang luas itu, tiba-tiba ada orang yang sedang salat. Biasa nggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu? Tamu, tapi kok menerima tamu, salat lagi di tempat orang melakukan kebaktian. Berhenti barisannya tuh. Begitu selesai salat langsung cium tangan. Mohon maaf. Ini teman-teman saya di luar dugaan saya, Bapak Ibu. Saya pikir saya pasti akan, dengan entengnya teman-teman saya itu turun, terima kasih pun juga enggak. Turun gitu ya. Saya yang penanggung jawab, ambil ngepel tuh, bersihkan semua tuh. Tapi dibantu juga oleh teman-teman di Zending House itu. Ya, saya minta maaf. Enggak ada yang perlu dimaafkan. Di situ saya kaget, Bapak Ibu. Bayangan saya, seandainya itu kejadiannya di negeri saya, di tempat ibadah saya dilakukan hal seperti ini, saya nggak bisa bayangkan. Disitulah saya lesson learning, pembelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan ini di komunitas saya. Nah, tidak ada yang marah, tidak cukup besoknya saya datang lagi minta maaf. Siapa tahu kemarin terpaksa memaafkan saya. Saya datang lagi minta maaf yang kedua kalinya. Saya minta setulus-tulusnya maaf. Enggak ada yang maaf. Kami juga bangga, tempat kami juga dipakai melakukan ibadah. Itu saya tambah apa ya? Tambah arif, ya Allah.
orangnya kayak baiknya seperti ini ya. Masa orang begini mau masuk neraka? Pikiran saya loh, orang sebaik begini ya. Jadi akhirnya saya kembalikan kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kami semuanya adalah hamba-Mu seperti ini. Engkau berikan kami hidup, Engkau berikan kami cinta satu sama lain. Mereka mencintai kami seperti yang kami mencintai mereka. Dan akhirnya seperti saudara Bapak Ibu sekalian, mereka datang ke Indonesia mencari saya datang ke New York, tidak sah ke New York tanpa menghubungi mereka. Inilah berkah sebuah niat yang sangat luhur. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah waktunya berbicara tentang toleransi, ada temanya. Maka itu Istiqlal mencoba untuk membuat bersama dengan katedral. Sudah selesai pembicaraan kita tentang toleransi, tapi kita harus lanjutkan buahnya toleransi itu apa. Maka itu saya minta topik toleransi kita yang sudah selesai itu kita carikan buah. Apa antara lain adalah bagaimana melakukan penyehatan lingkungan hidup, bagaimana membuat planet ini lebih safe. Maka itu topik kita di sini sangat penting karena dikaitkan antara teologi dengan lingkungan.